Seusai menghancurkan keluarga Xiao, tetua Yunleng dan dua bawahannya ada Yunle dan Yunseng baru saja kembali ke sekti. Yunzi mulai mencurigai karena hari ini tetua sangat sering bepergian keluar. Dengan raut wajah bonglonnya, tetua mengatakan bahwa ia pergi keluar karena ada urusan pribadi. 我们只是有点私事，外出而已。这几日，你与云雷、云胜为何离宗？宗主， Yunzi hanya menatap Yunleng dengan tatapan tajam penuh curiga. Kembali ke kota hutan, Xiaoyan diberikan pamannya sebuah benda. Ya, benda ini secara magis bisa merasakan bahwa Xiaozan masih hidup. Terlihat dari cahaya merah tersebut, cahayanya mulai redup, menandakan Xiaozan saat ini sedang berada di masa-masa kritis. 少宗长， Xiaoyan berencana akan membalaskan atas perbuatan tetua Yunleng terhadap keluarganya. Wajah Xiaoyan seperti ini menandakan ada sejuta amarah yang terkumpul di benaknya. 我们不惜一切代价也要把他给救回来。那3名神秘人来自云岚宗。 Nyawa dibayar nyawa, itulah kata yang sempat dilontarkan oleh Xiaoyan. Sampai sini, kondisi Xiaozan masih belum diketahui. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Oke, genjot. 云岚宗首席大长老， Pamannya sedikit bingung bagaimana cara menyelamatkan Xiaozan dari tangan sekte Cloud Misteri. Karena ia tahu kekuatan di sana sangat mengerikan. Bahkan tidak ada seorang pun yang berhasil selamat jika terkena perangkap mereka. Ditambah lagi, kedudukan Yunleng di sekte itu sangatlah tinggi. Dia termasuk orang yang paling penting di sana. Jika keluarga Xiao memaksakan untuk menyerang, maka sudah dipastikan huru-hara tidak akan pernah usai untuk selama-lamanya. 那我们萧家与云岚宗则彻底无解了呀！但如果这次将这位大长老给杀了，云岚宗对你也并不是极其记恨。 Satu persatu nyawa berguguran tiada henti. Itulah alasan pamannya mengapa ia sedikit kendor. Jiwa asli Xiaoyan keluar saat di sini. Dirinya sudah terlampau muak akan permainan ini. Xiaoyan tak ingin mengabaikan begitu saja kepergian ayahnya. Dirinya keras ingin membalaskan dendam untuk ayahnya kepada orang-orang sekte Cloud Misteri. 无论如何，我都要救回父亲，即使代价是与云岚宗为敌。 Sekali lagi pamannya mencoba menenangkan Xiaoyan agar tidak mengambil keputusan tersebut. Sebab hal ini sama saja dengan melakukan bunuh diri. Dengan itu juga, Xiaoyan sudah sangat yakin jalan yang ia pilih ini adalah sebuah jalan terbaiknya, yakni balas dendam. Akhirnya, paman pun tak bisa apa-apa lagi, karena memang jalan ini yang dipilih keponakannya. 虽然之前 Sebelum dirinya pergi ke sekte, Xiaoyan meminta agar semua keluarga Xiao pergi meninggalkan kota hutan. Ya, apa yang dilakukan Yunleng terhadap keluarganya, itu semua sebuah perbuatan di luar batas. Jika keluarga lainnya mengetahui, maka akan menjadi masalah bagi keluarganya. Siapa tahu ya kan keluarga lainnya ingin mencari keuntungan atas kejadian ini. Sehingga Xiaoyan meminta semuanya untuk pergi sementara dari kota ini. 这事传出去，岂不是要被人指着鼻子嘲笑我们没骨气？我打算将萧家迁离乌坦城。 Tapi, sebelum pergi Xiaoyan meminta kepada seluruh rakyatnya untuk membuktikan bahwa keluarga Xiao masih kuat untuk bertarung. Sebagai balas dendam terhadap keluarga lainnya, di mana sebelumnya keluarga Xiao hanya diam saja. Namun hari ini, berkat motivasi Xiaoyan, mereka mampu bangkit dan mengalahkan para lawannya. Di mana dulu mereka sempat memperlakukan keluarga Xiao dengan cara tidak baik. 本属于萧家血缘，倒不用担心他们会泄露我们的行踪。 但实际做方式会让米特尔拍卖场打理。 Dalam 3 hari ini, Xiaoyan disibukkan untuk memindahkan keluarga Xiao. Ya, Xiaoyan mencari jalan terbaik agar keluarganya bisa selamat tanpa hambatan. Setelahnya, Xiaoyan juga memerintahkan kedua saudaranya untuk menyelinap ke sisi sekte Cloud Misteri. Ya, Xiaoyan di sini sudah menjelaskan titik terlemah tempat tersebut. Hingga malam terakhir pun tiba, di mana Xiaoyan dan keluarganya akan berpisah kembali. Xiaoyan memerintahkan mereka untuk bertemu kembali di kota Gurun Batu. Di sanalah nantinya mereka akan membuka lembaran hidup baru penuh dengan kedamaian. Namun sebelumnya, Xiaoyan akan menuntaskan misi balas dendam ini dulu. Jika dirinya gagal,
maka harapan itu hanya sekedar angan. Sebaliknya, jika ia berhasil, maka kebahagiaan sudah pasti akan ia rasakan. Kesedihan pun kembali terpancar di wajah mereka yang melepaskan kepergian Xiaoyan tersebut. Di sanalah hidup dan mati Xiaoyan akan dipertaruhkan. Singkatnya, Ratu Medusa bersama Xiaoyan menuju ke sekte Cloud Mystery. Tujuan mereka untuk mencari tahu keberadaan Xiao Zhan juga membunuh Yunleng. Sepertinya peluang untuk berdamai sangat kecil. Xiaoyan meminta agar Ratu bersedia membantunya dalam misi ini. Ya, Ratu Medusa akan membantunya jika dalam keadaan kritis. Alias Ratu Medusa akan menolongnya jika nanti Yunsan ikut campur dalam pertarungan Xiaoyan melawan Yunleng. Selebihnya, Ratu menyerahkan kepadanya. 生死关头我会救你。救父亲出云岭，双方再没有半点调和的余地。 Benar sekali coy, selama ada Yunsan, sepertinya misi untuk membunuh Yunleng sangatlah sulit untuk dilakukan. Penuh dengan percaya diri, Xiaoyan pasti akan bisa melewati semuanya. Hai Budung, Jialao, si rambut putih juga ketua Fama. Melihat Xiaoyan dan Ratu Medusa melintas di atas langit, mereka semua sangat yakin tujuan Xiaoyan akan mendatangi sekte. 老子看他的路线好像是Di benak mereka pasti ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, mereka juga menganggap Xiaoyan sama saja mempersingkat waktu kematian. Akhirnya, mereka semua pun mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Sedangkan di sekte Cloud Mystery, seperti biasa, Yunleng memprovokasi Tetua Agung Yunsan untuk membunuh Xiaoyan. Sebab Xiaoyan telah dianggap dalang utama atas kerusakan sekte ini. Buruknya lagi, setelah Xiaoyan berani mengacak-acak tempat ini, ditakutkan orang lain akan terpengaruh dan ikut-ikutan. Yunzi yang memiliki kepribadian yang adil, dirinya mencoba untuk mendinginkan suasana. Karena perjanjian 3 tahun sudah selesai, maka dengan itu juga masalah di antara keduanya tidak usah dipermasalahkan lagi. Yunleng tiada hentinya menghasut semua orang yang ada di sini. Dirinya kembali mengungkit atas kematian Mo Qing yang disebabkan oleh Xiaoyan. Bawahan Yunleng juga angkat bicara. Mereka membalaskan atas kematian Mo Qing, sehingga mereka menghancurkan kota Wutan dengan penyamaran, sehingga identitas sekte ini tidak tercium oleh mereka. Di sini bawahan Yunleng hanya mengatakan bahwa mereka hanya memberi efek jera saja. Di balik itu semua, mereka menutupi perbuatan yang telah dilakukan, yakni membunuh orang-orang di sana. Yunzi marah kepada mereka, sebab yang dilakukan tetua tersebut sebuah tindakan sembrono. Sebab cepat atau lambat, pasti akan ketahuan juga bahwa sekte ini telah menghancurkan kota Wutan. Benar sekali, saat itu juga, Xiaoyan dan Ratu Medusa datang ke tempat ini. Xiaoyan menyebut nama Yunleng, dan Yunleng. Penduduk sekte yang melihat kedatangannya lagi, hal itu sama saja cari mati. Karena sebelumnya Yunsan telah mengancamnya, jika ia datang ke tempat ini lagi, maka akan tewas. Anak mana yang tak marah ketika ayahnya juga keluarganya dibunuh? Seperti yang dirasakan Xiaoyan saat ini, dirinya bersumpah akan membayar apa yang telah dilakukan oleh Yunleng terhadap keluarganya. Yunleng mengelak bahwa ia tak membunuh Xiao Zhan. Hal itu menambah amarah Xiaoyan membludak. Saat itulah, Yunzi hadir di tengah-tengah ketegangan. Xiaoyan dan Yunzi sama-sama terkejut setelah saling tatap satu sama lain. Yaoyan, apalagi Yunzi, rupanya Xiaoyan yang selama ini ia kenal, ternyata pemuda yang dijodohkan dengan Nalan Yanran muridnya. Yunzi sungguh tidaklah percaya atas hal ini. Karena sebelumnya coy, Xiaoyan memakai nama samaran saat bertemu dengannya waktu dulu. Sedikit info, Yunzi mengenalnya dengan sebutan Yaoyan, sehingga tak ada sedikit pun rasa curiga terhadapnya. Atas kejadian ini membuat Yunsan menanyakan tentang kedekatan mereka. 韵儿，你与萧炎相识，恐怕还是叫你云岚宗宗主云韵比较好吧。 Xiaoyan langsung menjawab bahwa mereka hanya sekedar kenal saja, tidak lebih dari itu.
membuat Yunzi langsung merasa terpukul atas hal ini, sebab dirinya sempat menanam harap terhadap Xiaoyan. 我认识的那人叫云芝，我一介无名小子。 Kini Yunsan tak lagi memberi ampun kepada Xiaoyan, meski ia dilindungi oleh sang ratu. Karena Xiaoyan telah dianggap melanggar perjanjian untuk tidak lagi datang ke tempat ini. Tapi nyatanya, Xiaoyan datang dan menggertak semua yang ada di sini. Ya, Xiaoyan kemudian menjelaskan, tidak ada bara jika tidak ada api, coy. Kedatangannya ke sini ingin menanyakan keberadaan Xiaozan, sebab kabarnya Yunleng telah membunuh ayahnya. Mendengar itu, Yunzi langsung marah, karena tetua Yunleng sebelumnya mengatakan hanya menghancurkan bangunan saja. Tapi kenyataannya membunuh orang-orang di sana. 萧战不过是个大斗师，怎么可能在你们3个斗王面前消失？给我把事情说清楚，否则我有权让你交出大长老的职位。这笔账我不找你云岚宗算，该找谁算？你说啊！ Yunsan yang sudah terhasut akan kata-kata tetua Yunleng, akhirnya ia terlanjur benci terhadap Xiaoyan. Yunsan terpaksa akan menghabisinya, sebab Xiaoyan tak mau diajak bicara. Sebenarnya di sini Yunsan ingin memberikan kompensasi atas ulah yang dilakukan tetua Yunleng. Namun Xiaoyan menolaknya. Iya iyalah, anak mana yang mau dibayar dengan uang atas kematian ayahnya ya kan? Oke, genjot. 今天我给我一个交代，就是拼了这条命，我也要让你们云岚宗元气大伤。 Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan tempat ini. Dirinya mengumpulkan semua kekuatan Flame Sword ke dalam tangannya. Untuk mengumpulkan semua energi, Xiaoyan membutuhkan beberapa waktu lagi. Hal itu dijadikan kesempatan Yunleng dan kedua bawahnya untuk menggagalkan rencana Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil, maka sudah dipastikan sekti ini akan hancur akan keganasan kekuatan Xiaoyan tersebut. Sementara Hai Budong juga yang lain datang dan menyaksikan pertarungan ini dari kejauhan. 这家伙真的疯了，他想把云岚宗扯。 Xiaoyan saat ini dikejar oleh tetua Yunleng juga bawahannya. Yunsan yang melihat Yunleng tak becus menghadapi pemuda itu, dirinya pun berniat untuk turun tangan menghabisi Xiaoyan. Sehingga terjadilah sebuah ledakan, menandakan betapa kuatnya pengaruh yang ditimbulkan Yunsan. Ya, benar seperti janjinya. Saat itu juga Ratu Medusa hadir menggagalkan serangan yang dilepaskan Yunsan. Sekali lagi Ratu Medusa bercengkrama dengan Yunsan. Orang-orang dari sekte ini memang sangatlah kuat. Kenapa Yunsan harus ikutan dalam urusan ini? Di mana seorang Ancestor harus turun tangan menghadapi pemuda yang memiliki kekuatan jauh di bawahnya. Bukan pemuda itu yang ditakutkannya, tapi yang ditakutkan Yunsan. Jikalau Xiaoyan mampu mengumpulkan semua energinya lalu ia lepaskan, sudah pasti sekte ini akan hancur. Itulah sebabnya Yunsan harus menghentikan kelakuan Xiaoyan saat itu. Karena Ratu Medusa ingin tetap menghalanginya, maka dengan terpaksa ia harus meladeni permainan ini. Ya, mereka juga akan melakukan pertarungan. Sementara Yunzi diperintahkannya untuk menghentikan Xiaoyan. Dengan berat, Yunzi terpaksa menuruti perintah Yunsan. 斗中的东西太过可怕，若是让它释放出来，这山峰都得被它全部轰掉。韵儿，阻止硝烟融合一火。 Dengan keadaan seperti ini, Ratu Medusa tidak yakin akan memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Sebab Yunsan memiliki teknik bertarung yang cukup baik, yakni membela diri menjadi lebih banyak. Jika terus seperti ini, maka keadaan Ratu perlahan akan menipis dan kalah. Dirinya hanya bisa berharap kepada Xiaoyan agar menjalankan tugas dengan baik dan sesegera pergi dari tempat ini. 美杜莎，你的对手在这里，今天就算美杜莎护着你也没用。 Yunzi saat itu mengejar Xiaoyan, di mana di tangannya sedikit lagi akan sempurna. Yunzi tidak berniat untuk menyerang apalagi menyakitinya, sehingga ia meminta Xiaoyan untuk menenangkan dirinya. Xiaoyan tak mendengarkan saran dari Yunzi.
Kemanapun Xiaoyan pergi, disitulah Yunzi selalu menenangkannya. 你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来我们再谈吧。云云闯入我萧家时，又何曾想过，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀。 Karena amarahnya sudah tak bisa tertahan lagi. Meski Yunzi telanjang pun, ia tak akan menuruti apa ucapannya. Xiaoyan hanya tinggal memadamkan inti apinya. Sekali lagi Yunzi memohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Jika tidak, maka orang-orang yang tidak bersalah akan ikut menjadi korban. Sebagai pria sejati, Xiaoyan tahu mana yang harus dibunuh. 萧炎，你知道我并不想伤你。 Nah, saat itulah tetua Yunleng mencoba menahan inti api Flame Sword milik Xiaoyan. 萧炎，住手吧！ 老宗主，救我！ Percuma, pertahanan Yunleng tembus dengan mudah. Bahkan sekte ini mengalami kerusakan yang begitu parah. Sesuai kehendaknya, orang-orang yang tidak bersalah tidak ada mengalami luka secuil pun. 对云岚宗的弟子们留手了，还是海波东眼光毒辣呀！ Sementara tetua Yunleng, dirinya jatuh terkapar. Keadaannya sekarat akibat terkena serangan Xiaoyan saat itu. 年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成好啊，萧炎。 Atas perbuatan yang ditimbulkan Xiaoyan, Yunsan murka. Sekte yang ia jaga selama ratusan tahun telah dihancurkan oleh pemuda yang berumur belasan tahun dengan mudah. Yunsan mengeluarkan jurus membela diri. Ya, dengan itu memudahkannya untuk mengejar Xiaoyan juga melawan Ratu Medosa. Setelah cukup lama Yunsan mengejar, nyawa Xiaoyan saat ini sudah berada di ujung tanduk. Dirinya tak bisa menghindar lagi atas serangan yang dilepaskan oleh Yunsan. Tiba-tiba, Hai Budong datang menyelamatkan nyawanya. Hai Budong menyerah Xiaoyan untuk lari meninggalkan tempat ini. Meski ia tahu akhirnya kalah melawan Yunsan, setidaknya Hai Budong mampu menahan pergerakannya untuk beberapa detik saja. Percuma saja. Yunsan saat itu mampu membelah diri dan mendapatkannya. Di mana Xiaoyan terperangkap di segel tangan angin milik Yunsan. Xiaoyan hanya bisa pasrah dan meminta maaf kepada gurunya. Petualangannya berakhir sampai di sini. Sebab ia tak mampu mengalahkan kekuatan Yunsan yang begitu super. Saat itulah suara guru Yaolao ia dengar lagi. Untuk menghadapi Yunsan, biar serahkan kepada Yaolao. Dengan sekejap, serangan milik Yunsan tersebut bisa dipadamkan oleh Xiaoyan. 小家伙，这股力量。 Semua orang yang melihat hal tersebut membuat mereka tak percaya. Sudah puluhan kali Xiaoyan mengejutkan mereka dengan kekuatannya yang tersembunyi. Namun kali ini, mereka terkejutnya beberapa kali lipat. Sebab serangan Yunsan yang begitu wah. Bahkan digadang-gadang, tidak ada satu orang pun yang mampu membendungnya. Namun kali ini, Xiaoyan mampu bangkit dan berdiri kembali. Dengan mata menyala menandakan sesosok Yaolao sudah merasuki jiwa Xiaoyan. Yunsan merasakan bahwa kekuatan tersebut bukan berasal dari Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan tak tahu urusan lagi. Intinya, Xiaoyan akan menghabisi Yunsan. Ya, Yunsan. Atas kejadian ini, Nalan meminta maaf kepada gurunya. Dikarenakan, perjanjian 3 tahun silam akan berakhir seperti ini. Yunzi juga merasa bersalah, sebab ia sebelumnya ikut andil akan mendesak pembatalan pernikahan Xiaoyan dengan Nalan. Di sini, Yunzi menanyakan kepada Nalan bahwa Nalan menyukainya. Ya, terlihat dari raut wajah Nalan menyimpan sejuta penyesalan. Wanita-wanita. Setelah pertarungan ini berakhir, Nalan berencana untuk mendatangi ke ruangan hidup dan mati. Sampai sini tujuannya masih belum dijelaskan secara rinci, coy. Oke, genjot.
Kembali ke pertarungan, Xiaoyan mampu menghalau setiap serangan yang dilepaskan oleh Yunsan. Dari segala serangan, dari berbagai serangan, Xiaoyan masih mampu menepisnya. Sukar dipercaya, Yunsan malah berdarah akan serangan balik yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Atas hal ini membuat Yunsan begitu marah. Dirinya mengeluarkan jurus yang sama dengan apa yang dilakukan oleh tetua Yunleng. Ya, namun kekuatannya jauh berbeda. Karena Yunsan sudah berada di tingkatan Ancestor, sudah dipastikan kekuatannya beberapa kali lipat apa yang dilepaskan oleh tetua Yunleng sebelumnya. Melihat situasi seperti ini, Guru Yaolao memerintah Xiaoyan untuk pergi mencari tempat paling aman. Saat itulah, Yunsan sudah mengunci targetnya lalu ia lepaskan. Betapa mengejutkannya, Xiaoyan mampu menyelinap dan menyerang balik Yunsan menggunakan teratai api.